Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 beranggotakan Vioneta Yunira Asti Purwandari dengan NIM P17410253100. Dan saya Rahman Fadila dengan NIM P17410253069. Di sini kami akan menampilkan video tentang roleplay dari mata kuliah Komunikasi Efektif TM11. Selamat menonton! Mbak, ya astaga Mbak, aku udah nunggu dari tadi loh Mbak. Ibu saya belum dapat kamar, udah 3 jam ini. Gimana? Selamat siang Kak, perkenalkan saya Vioneta dari bagian admisi dan rekam medis. Boleh saya bantu Kak? Ya bantu lah Mbak. Masa saya harus nunggu dari tadi? Ini rumah sakit apa sih? Saya mengerti sekali, Kakak sedang khawatir dan lelah menunggu. Kondisi seperti ini memang tidak mudah, apalagi kalau yang sakit adalah keluarga sendiri. Iya, saya khawatir banget Mbak. Dari tadi belum ada kepastian. Baik Kak, jadi yang menjadi kekhawatiran utama Kakak sekarang adalah belum adanya kamar rawat inap untuk ibu ya Kak? Bener Mbak, saya cuma pengen ibu saya dapat dipindahin dari IGD. Baik Kak, jadi saya jelaskan sedikit ya. Saat ini kondisi kamar rawat inap memang sedang penuh. Jadi kami harus menunggu sampai ada kamar yang tersedia dan sesuai dengan kebutuhan medis ibu. Tapi masa selama itu sih Mbak? Masa nggak ada solusi lain? Saya mohon maaf atas lamanya proses ini Kak. Kami benar-benar berusaha semaksimal mungkin agar pasien bisa segera mendapatkan kamar. Sambil menunggu tim dokter dan perawat di IGD tetap menangani ibu dengan intensif, jadi kondisi ibu tetap terpantau dengan baik. Ibu saya tadi sesak Kak, saya takut beliau kenapa-napa. Saya paham sekali kekhawatiran Kakak. Kondisi seperti itu memang membuat kita sangat cemas. Tapi Kakak tidak perlu khawatir karena selama di IGD, pasien tetap mendapatkan penanganan sesuai kebutuhannya. Kalau berkenan, saya bisa bantu cek ulang status antrian kamar ibu sekarang ya Kak? Iya Mbak, tolong dicek lagi ya. Baik Kak, saya sudah cek. Saat ini ada kemungkinan kamar akan tersedia dalam waktu dekat karena ada pasien yang akan dipindahkan. Bener ya Mbak, soalnya dari tadi dibilang nunggu terus. Ya Kak, saya mengerti kekhawatiran Kakak. Memang untuk waktu pastinya kami tidak bisa menjanjikan secara pasti. Tapi kami akan prioritaskan prosesnya begitu kamar tersedia. Ya sudah deh Mbak, yang penting jangan lama-lama lagi ya. Pasti Kak, kami akan bantu semaksimal mungkin. Selain itu, saya juga akan koordinasikan dengan tim terkait supaya proses administrasinya bisa lebih cepat saat kamar sudah tersedia. Baik, terima kasih ya Mbak. Apakah ada yang ingin Kakak tanyakan lagi terkait prosesnya atau kondisi administrasinya? Untuk sekarang sih enggak. Baik Kak, terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya. Jika ada perkembangan, kami akan segera menginformasikan ke Kakak. Semoga Ibu segera mendapatkan kamar dan kondisinya membaik ya Kak. Amin, terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama Kak, selamat siang. Kak, saya mau minta rekam medis ayah saya sekarang ya. Soalnya urgent banget buat klaim asuransi. Selamat siang Kak, saya Rahma yang ini bertugas di bagian pendaftaran. Kalau boleh tahu untuk nama pasiennya dan hubungannya dengan Kakak apa ya? Nama ayah saya Ahmad. Saya anaknya. Ini penting banget Mbak, soalnya kalau telat klaimnya bisa ditolak. Baik Kak, saya mengerti ini penting dan mendesak untuk Kakak. Kami akan bantu semaksimal mungkin ya. Untuk permintaan salinan rekam medis memang bisa dilakukan, tapi ada beberapa prosedur yang perlu dilengkapi terlebih dahulu ya Kak. Aduh Mbak, jangan prosedur dulu deh. Saya cuma butuh print aja kok. Datanya kan ada di sini. Saya paham keinginan Kakak ingin cepat, namun kami juga punya tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Tapi kan saya anak kandungnya. Masa harus ribet begini sih? Iya Kak, saya mengerti Kakak merasa proses ini jadi terasa menyulitkan. Banyak keluarga juga merasa hal yang sama di awal. Iya, soalnya ini dikejar waktu juga Mbak. Betul Kak, jadi sesuai aturan kami perlu memastikan
bahwa data rekam medis hanya diberikan kepada pihak yang berhak dan dengan persetujuan dari pasien. Jadi tetap harus izin ayah saya ya? Betul Kak, jika pasien masih daftar, diperlukan tanda tangan persetujuan dari beliau. Ini juga untuk melindungi hak dan privasi pasien. Kalau misalnya ayah saya lagi lemes gimana dong? Kalau kondisi pasien tidak memungkinkan, kakak bisa melengkapi dengan surat pernyataan sebagai keluarga. Dan nanti akan kami bantu proses sesuai dengan ketentuan ya Kak. Oh gitu ya. Selain itu, kakak juga perlu menyiapkan fotokopi identitas kakak dan pasien serta mengisi formulir permohonan. Nah, ini untuk formulirnya ya Kak. Terus prosesnya lama ya Mbak? Soalnya asuransi saya deadline-nya mepet banget Mbak. Untuk proses normal biasanya 1-2 hari kerja Kak, karena kami harus menyiapkan dan memverifikasi data terlebih dahulu. Waduh, saya takut gak kekejar loh Mbak. Saya mengerti kekhawatiran kakak. Kalau memang ada kebutuhan mendesak seperti ini, kakak bisa sampaikan. Nanti kami akan bantu ajukan prioritas sesuai kondisi ya Kak. Beneran bisa dibantu ya Mbak? Insya Allah kami bantu semaksimal mungkin ya Kak. Yang penting dokumennya sudah lengkap agar prosesnya tidak terhambat. Ya sudah deh, saya lengkapi. Baik Kak, silakan kalau ada yang kurang jelas saat mengisi kakak bisa langsung menanyakan ke saya ya. Ini sudah ya Mbak? Baik Kak, mohon tunggu sebentar ya, saya cek dulu. Baik, sudah lengkap ya Kak, terima kasih. Nanti kami proses dan kami hubungi jika sudah bisa diambil ya Kak. Oke, terima kasih ya Mbak. Apakah masih ada yang ingin kakak tanyakan? Enggak kok, udah cukup jelas. Baik Kak, terima kasih ya. Semoga proses klaim asuransinya dapat berjalan dengan lancar dan semoga ya kakak segera sembuh ya Kak. Amin, terima kasih ya Mbak. Sama-sama Kak.